Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirnawati, NIM 1803050999. Saya dari kelas C jurusan Manajemen Dakwah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, kepemimpinan wirausaha. Nah, dalam suatu organisasi atau perusahaan pasti ada yang namanya pemimpin dan bawahan atau anggota. Nah, dalam suatu perusahaan, eh, seorang pemimpin ini dia yang akan mengatur segala hal yang ada dalam yang ada dalam perusahaan tersebut dan organisasi tersebut. Nah, jika tidak ada yang namanya pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut, maka kegiatan apapun yang akan dijalankan atau yang akan dibangun oleh oleh anggota atau karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar, karena tidak ada yang namanya seorang pemimpin. Nah, selanjutnya itu teori-teori kepemimpinan. Dalam teori-teori kepemimpinan ini ada beberapa teori yang akan saya bahas di sini. Teori yang pertama itu teori sifat. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, sifat pemimpin itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena karena untuk mempertahankan jabatan itu harus kita sebagai pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang apa sifat-sifat yang apa sifat-sifat pemimpin lah istilahnya. Terus selanjutnya itu teori situasi. Dalam teori situasi ini bahwasanya seorang pemimpin harus memiliki unsur-unsur gaya bahasa yang baik dan sopan terhadap karyawan atau anggotanya dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan, kestabilan, kegigihan, kecakapan, kelincahan dan keuletan dalam memimpin sebuah organisasi dan dalam memimpin sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya itu teori teori eklektik. Nah, di mana dalam teori ini pemimpin harus mempunyai sifat kepemimpinan dan seorang pemimpin ini harus mempunyai teman atau rekan kerja yang memiliki tujuan yang sama agar 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 perusahaan atau organisasi yang dipimpin olehnya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang yang dapat menghalangkan kegiatan atau kegiatan apapun yang dia lakukan, supaya organisasi atau perusahaan yang atau usaha yang dia rintis ini tidak tidak apa namanya tidak supaya usaha yang dia rintis dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Dan teori selanjutnya itu teori keseimbangan. Dalam teori ini pemimpin harus mempunyai bakat yang khusus dan mengakui akan kelemahan dengan bekerja keras dan memfokuskan seluruh dayanya pada suatu bidang atau kegiatan yang ia tujukan, sehingga dapat melebihkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu tugas dan fungsi pemimpin. Nah, dalam suatu organisasi atau perusahaan
Seorang pemimpin ini dia memiliki kekuasaan tertentu yang dilimpahkan kepada pemimpin tersebut. Nah, dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja seorang pemimpin ini, dia harus memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama, mengetahui tugas pokok masing-masing. Yang kedua, mengetahui jumlah pegawainya. Yang ketiga, mengetahui nama-nama para pegawainya. Yang keempat, mengetahui kehadiran pada setiap kerja. Yang kelima, memperhatikan kelengkapan peralatan para pegawainya. Yang keenam itu memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Yang selanjutnya itu karakteristik pemimpin. Di dalam karakteristik pemimpin ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, yang pertama itu mampu menerima masukan dari bawahannya. Yang kedua, tegas, bijaksana, dan yang ketiga itu bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.